Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dr. Haji Wibin Winarni, MMPD, dan rekan-rekan MN25 yang saya banggakan. Saya Ahmad Irzal Masyaki, NIM 202500800106. Hari ini akan mempresentasikan atau mereview hasil dari pembelajaran sesi 1 yang ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah. Sebelum kita mulai, pada sesi pertama ini kita akan fokus pada perkenalan mata kuliah pendidikan Pancasila. Mari kita renungkan satu pertanyaan mendasar. Mengapa mahasiswa generasi intelektual harus mempelajari dan paham Pancasila? Seringkali muncul anggapan bahwa Pancasila itu teoritis atau hanya sekedar hafalan. Namun kenyataannya Pancasila adalah kompas moral dan pedoman hidup. Di tengah derasnya globalisasi, gempuran budaya luar, dan ancaman radikalisme yang menyasar anak muda, Pancasila adalah jangkar jati diri kita. Jadi, mengapa sih mahasiswa harus paham Pancasila? Jadi, mahasiswa harus paham Pancasila untuk memperkuatnya sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Sekaligus membentuk karakter manusia yang berintegritas, kritis, dan nasionalis. Pemahaman ini krusial sebagai pedoman hidup dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, serta menjaga persatuan dalam keragaman. Kita membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berintegritas, kritis, toleran, dan nasionalis. Ada 4 fokus utama urgensi Pancasila yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Mari kita bedah alasan pertama dan kedua secara lebih mendalam. Pertama, membentuk karakter bangsa. Mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Estafet kepemimpinan bangsa ini ada di tangan mahasiswa. Karakter Pancasila memastikan bahwa ketika mahasiswa memimpin kelak, mahasiswa mengutamakan etika, kejujuran, dan keadilan moral. Sebagai generasi penerus, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, kampus, maupun masyarakat luas. Yang kedua, banteng dari ideologi asing. Kita hidup di era keterbukaan informasi tak terbatas, melalui ponsel di tangan, paham-paham transaksional. Yang kedua, banteng dari ideologi asing, kita hidup di era keterbukaan informasi tak terbatas, melalui ponsel di tangan, paham-paham transnasional, radikalisme, atau gaya hidup. Dapat dengan mudah masuk, pemahaman Pancasila bertindak sebagai filter kognitif, sebagai tameng ideologis agar mahasiswa tidak mudah terombang-ambing oleh arus yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Di era keterbukaan informasi, pemahaman yang kuat terhadap ideologi Pancasila menjadi tameng bagi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan kehidupan berbangsa. Yang ketiga, selanjutnya fokus pada pedoman hidup bermasyarakat. Kampus kita adalah miniatur Indonesia yang sangat bineka. Di sini mahasiswa bertemu rekan dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Pancasila mengajarkan kita bersikap toleran, gemar bergotong royong, dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat saat ada perbedaan pendapat. Yang keempat, landasan hukum dan etika. Landasan hukum dan etika secara formal konstitusional, Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Undang-undang pendidikan tinggi mewajibkan mata kuliah ini ada untuk memastikan regulasi akademik dan moralitas intelektual kita berjalan selaras dengan konstitusi. Jadi Pancasila hukum hanya simbol negara, melainkan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap kebijakan dan regulasi harus selalu selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Sekarang kita masuk ke aspek teknis yang sangat penting untuk mahasiswa. Catat, bagaimana mahasiswa akan nilai dalam mata kuliah ini. Dari penilaian
mahasiswa kehadiran diwajibkan menghadiri sesi live conference berkala serta aktif mengisi presensi keaktifan di sistem LMS. Tugas dan total bobot sebesar yaitu 45%. Ini dibagi menjadi dua, tugas sesi mandiri 20% dan tugas proyek 25%. Harap diperhatikan baik-baik tugas kelompok ini karena bobotnya sangat tinggi dan melatih kerja sama tim. Kuis sesi, setiap akhir sesi akan ada kuis singkat untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa pada materi hari itu. Dan yang keempat, UTS dan UAS evaluasi tengah semester dari sesi 8 dan akhir semester di sesi 16. Keduanya wajib diikuti. Dan aturan akademik yang penting untuk menjaga keadilan dan profesionalisme akademik, ada beberapa tata tertib tegas yang wajib disepakati. Tidak ada perbaikan nilai akhir A, B, dan C adalah mutlak. Kami tidak menyediakan remedial bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus kompetensi minimum. Jadi usahakan maksimal sejak awal, bukan meminta perbaikan di akhir. Tenggat waktu keras. Sistem LMS akan mengunci otomatis tugas dan kuis sesi. Tidak ada kompensasi panjangan waktu untuk alasan klien pribadi. Fokus pada tugas proyek kelompok dengan seksama. Keterlambatan kelompok akan berdampak langsung pada nilai semua anggota. Yang keempat, ujian susulan. Jika mahasiswa berhalangan hadir UTS atau UAS karena alasan darurat atau medis, sah wajib melapor dan berkonsultasi kepada dosen sebagai melakukan pendaftaran administrasi ujian susulan. Sebagai penutup sesi perkenalan ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat pengingat. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga dan diamalkan oleh setiap generasi. Pancasila bukan sekedar teori lembar kertas ujian, melainkan tindakan nyata kita sehari-hari sebagai sivitas akademik yang berintegritas. Terima kasih atas kesampaiannya. Saya Ahmad Irjal Dimansyaki. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.